Lalu bagaimana eskalasi di Gaza, Palestina, terutama pasca gugurnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh? Kita bergabung dengan relawan kemanusiaan Mercy, Fikri Rofilhaq. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Indonesia. Fikri, silahkan dengan laporan Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari waktu Gaza, Mbak Andi Kumala dan juga Mbak Nabila Saleh. Memang sampai detik ini Israel masih terus melakukan serangan ke beberapa titik yang ada di jalur Gaza, salah satunya di daerah Zawaida, di mana ada beberapa warga yang sedang mengendarai sedang mengendarai kendaraan ditarget oleh pihak Israel sehingga menyebabkan 2 orang meninggal dan juga beberapa lainnya mengalami luka-luka. Sementara di tepi barat Israel menembak mati satu orang warga Palestina di tepi barat, dan Israel saat ini sedang melakukan okupasinya di daerah Jenin di daerah tepi barat. Dan Kementerian Kesehatan Palestina merilis dalam 24 jam terakhir Israel melakukan 3 pembantaian yang dilakukan oleh pihak Israel sehingga mengakibatkan 40 orang meninggal dan juga 71 lainnya mengalami luka-luka. Dan Israel kembali melakukan serangan terhadap sebuah sekolah, di 2 sekolah bernama sekolah Hasan Salama dan juga sekolah Al Nasir yang ada di kota Gaza, sehingga mengakibatkan setidaknya informasi yang kami dapatkan ada 30 orang yang meninggal akibat serangan ke 2 sekolahan tersebut yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel. Dan untuk rilis korban sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini, menurut data dari Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan ada 39.600 lebih warga yang meninggal, dan sementara korban luka-luka menyentuh angka 91.400 lebih. Dan 74% mereka adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan Israel membuat bantuan menumpuk dan juga membusuk, ini dikatakan oleh Menlu Turki, dan memang ini benar apa adanya karena memang Israel masih menahan ribuan truk baik di perbatasan Karim Shalom maupun di perbatasan Rafah, sehingga mengakibatkan banyaknya bantuan-bantuan ini rusak dan tidak bisa untuk dikirim ke jalur Gaza. Bahkan beberapa truk yang berhasil masuk ke jalur Gaza, bantuan-bantuan ini pun memang sudah mengalami kerusakan ataupun kadaluarsa, sehingga banyak sekali makanan-makanan ataupun salah satunya telur ya yang kita beli juga di jalur Gaza ini sudah tidak tahan, sudah rusak akibat memang lamanya truk bantuan itu berdiam atau menunggu izin dari pemerintah Israel di perbatasan-perbatasan yang ada di jalur Gaza. Sementara untuk ketiga kalinya Israel mengembalikan jenazah-jenazah Palestina, setidaknya dilaporkan ada 84 mayat Palestina yang identitasnya belum diketahui, dan memang Israel sudah ketiga kalinya mengirimkan jenazah-jenazah tersebut. Biasanya jenazah tersebut pun sudah rusak, banyak organ-organ yang sudah hilang, yang dikabarkan memang adalah pencurian-pencurian organ yang dilakukan oleh pihak Israel. Dan memang Israel ketika mereka mengirim jenazah-jenazah warga Palestina ke pemerintah Gaza, mereka tidak memberikan identitas jenazah tersebut, sehingga dari Kementerian Kesehatan Palestina sulit untuk mengidentifikasi nama jenazah tersebut ataupun usianya berapa, dan karena Israel tidak memberikan identifikasi nama-nama dari jenazah yang dibunuh oleh pihak Israel. Sementara 84 jenazah tersebut dimakamkan di kuburan umum di daerah kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan. Sementara saat ini warga Gaza saat ini juga sedang diancam wabah penyakit kulit akibat memang pencemaran lingkungan dan juga kondisi kebersihan yang buruk, dan ditambah lagi dengan obat-obatan yang juga masih sangat sulit untuk didapatkan.
untuk warga Gaza, baik di rumah sakit maupun di tenda-tenda pengungsian. Karena kita tahu bahwa tenda-tenda pengungsian ini sangat padat sekali oleh para pengungsi, sehingga mereka harus bertahan hidup dengan banyaknya genangan-genangan air, sehingga banyak menimbulkan penyakit-penyakit yang ditular oleh penyakit-penyakit yang dialami oleh masyarakat Gaza itu sendiri. Sementara Sarah Al-Quds juga membidik tentara-tentara Israel di daerah Jenin, dan sayap militer Hamas yaitu Brigadir Qassam juga masih terus melakukan serangan-serangan terhadap militer Israel. Mereka melakukan serangan terhadap tentara Israel di daerah Tal Sultan dengan peluru mortirnya, dan mereka juga menjebak tentara Israel di terowongan-terowongan yang ada di daerah Tal Sultan, kota Rafah, jalur Gaza bagian selatan. Sementara Brigadir Qassam juga berhasil mengambil alih drone yang ada di kota Khamis. Akibat gempuran-gempuran pejuang Palestina sejak 7 Oktober lalu sampai sehari ini, dilaporkan yang kami terima ada 10.000 tentara Israel yang tewas dan juga mengalami luka-luka sejak 10 bulan genosida yang dilakukan oleh pihak Israel sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini, Mbak Andi. Baik, terima kasih Rifki Rovilhak untuk informasinya langsung dari Gaza, Palestina. Selamat bertugas kembali dan tetap menjaga kesehatan.